Oke, jadi di postingan prakerja kan emang beberapa kali dia menghapus teman-teman. Saya cek lagi, di sini sudah nggak muncul teman-teman. Sebelumnya ingat banget, itu ada diinfokan bahwa di gelombang 45 itu, jadi banyak banget nih yang komen, kenapa prakerja seperti ini? Kita juga perlu modal, kita perlu insentif. Ini malah nanti kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, kita akan bahas prakerja teman-teman. Sedikit untuk tahun ini dan juga banyak untuk tahun depan, tahun 2023. Karena saya cek juga komen banyak banget, nggak cuma di YouTube saya, Instagram, dan juga di postingan prakerja teman-teman. Banyak yang menyayangkan kenapa insentif sangat kecil di tahun 2023. Dan ini juga opini dari saya pribadi teman-teman. Jadi mungkin Discuss juga bisa membuka beberapa teman-teman semua biar lebih paham mengenai program prakerja di tahun depan. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, sekarang kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, kita bahas dikit tahun ini teman ya, untuk prakerja tahun 2022, di mana ada tambahan 1,5 triliun, dan ternyata itu sudah digunakan juga di tahun atau di gelombang 45 teman-teman. Jadi itu sudah dipakai 500.000 kuota, jadi panas banget. Kemarin di gelombang 45 itu banyak yang lolos, karena memang itu kuotanya sekitar 500.000 teman-teman. Nah sekarang pertanyaan, sisa lagi berapa gelombang untuk prakerja tahun 2022. Kalau kita lihat teman-teman ya, itu mereka punya jatah adalah 1,4 juta peserta. Dan di gelombang 45 kemarin itu sudah digunakan 500.000 teman-teman. Jadi kasarnya itu masih akan sisa lagi 900.000 teman-teman. Tapi setelah saya cek di sini kuotanya nggak ada dong. Oke, jadi di postingan prakerja kan emang beberapa kali dia menghapus teman-teman. Saya cek lagi, di sini sudah nggak muncul teman-teman. Sebelumnya ingat banget, itu ada diinfokan bahwa di gelombang 45 itu menggunakan atau kuota itu adalah 500.000. Jadi ini berubah lagi, jadi oke, kita abaikan itu. Tapi kalau kita lihat teman-teman, mungkin kalau dari sisa kuota yang sebenarnya cukup besar teman-teman ya, tapi again, kalau prakerja sama dengan gelombang 45 kemarin, jadi paling nggak hanya akan ada lagi 2 atau 3 gelombang lagi teman-teman. Jadi mungkin gelombang 46, 47, 48. Tapi kalau emang gelombang sedikit-sedikit, itu mungkin akan banyak gelombang. Tapi karena sekarang udah kuarter keempat teman-teman, di bulan Oktober, sudah di bulan ke-10, sebentar lagi bulan November, Desember, jadi kemungkinan ini kuotanya akan cukup besar di gelombang-gelombang akhir ini, baik gelombang 45, 46, 47, atau mungkin 88. Jadi buat teman-teman, kalau kalian tanya, mungkin ada sekitar 2-3 gelombang lagi, dan itu mungkin termasuk juga gelombang tambahan teman-teman, seperti itu. Yang jelas tunggu aja. Lalu kapan pengumumannya? Ya kita hanya bisa menunggu teman-teman, karena again, prakerja skemanya udah random banget, kita nggak bisa memperkirakan lagi dari gelombang-gelombang kemarin, karena gelombang yang terakhir kemarin itu beda banget dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Yang jelas kan tunggu aja. Dan sekarang kita akan fokus bahas gelombang di tahun depan, di tahun 2023, di mana itu akan ada 4,5 juta nilai total manfaat buat teman-teman yang lolos di gelombang prakerja, dengan rincian 3,5 juta biaya pelatihan, 600.000 insentif pasca pelatihan, dan juga insentif survei senilai Rp100.000, yaitu 2 survei teman-teman. Nah, jadi banyak banget nih yang komen, kenapa prakerja seperti ini? Kita juga perlu modal, kita perlu insentif. Ini malah jadi apalah ya. Tapi kalau dari saya pribadi teman-teman ya, ingat, prakerja ini mau menggeser image mereka sebagai program semi bansos. Karena kan emang sekarang kan dapatnya pelatihan 1 juta, insentif 2,4 juta, dan juga 150.000 itu insentif survei teman-teman. Memang enak banget sih dapat uang 2,4 juta, dapat pelatihan juga. Dan ini pun nilainya tuh mirip-mirip banget dengan bantuan BPUM, bantuan UMKM 2,4 juta teman-teman. Tapi ingat, prakerja fokusnya adalah untuk peningkatan skill teman-teman, untuk reskilling, upskilling, jadi untuk keterampilan.
Jadi memang bukan untuk modal. Kalau modal ya bantuan UMKM teman-teman. Modal usaha 2,4 juta. Tapi kalau program prakerja, dia lebih ke investasi ke kepala ke atas. Jadi ke knowledge kita teman-teman, pengetahuan kita, dengan itulah prakerja sepertinya memfokuskan untuk nilai manfaat itu ke biaya pelatihan. Dan sekarang tergantung teman-teman. Teman-teman mau nggak manfaatin pelatihannya senilai 3,5 juta, ingin ningkatin skill kalian, upskilling skill kalian, kalian daftarlah program prakerja. Tapi kalau memang kalian mau cari uang, tanda kutip teman-teman, nyari insentifnya, ya prakerja mungkin bukan opsi yang terbaik untuk tahun 2023. Mungkin nanti akan lagi bantuan BPUM, bantuan BSU, bantuan UMKM. Yang jelas kalau prakerja ini sudah fix teman-teman, sangat kecil peluangnya bisa berubah karena sudah kemarin dirapatkan di tanggal 3 Oktober dan sudah ada lengkap juga laporannya, dan ini sudah dicanangkan dan sudah akan ada pelatihan offline, online, dan juga mix teman-teman. Jadi buat teman-teman saran saya, ya kita harus mengikuti teman-teman, dan ini memang mereka ingin membuat image baru untuk program prakerja, yaitu program untuk peningkatan skill atau peningkatan knowledge dari masyarakat yang ingin skill itu ditingkatkan. Memang saya tahu juga yang namanya kita dapat skill, dapat knowledge, kita mau buka usaha, kita perlu modal, ya prakerja mungkin hanya bisa membantu di Rp6.000 dan juga Rp1.000 dari survei evaluasi teman-teman, seperti itu. Yang jelas kita nggak bisa berbuat banyak teman-teman, kita ikut saja. Saya yakin juga ini kan juga kotanya nggak banyak ya, info terakhir kan hanya 5.000 di tahun depan, jadi memang benar-benar selektif banget, jadi benar-benar dipilih untuk orang-orang yang emang ingin dapat program prakerja untuk meningkatkan skill, meningkatkan knowledge, bukan tujuan utamanya untuk dapat insentif 2,4 juta atau untuk modal kerja teman-teman. Yang jelas pasti banyak pro kontra, tapi again ini sudah kebijakan pemerintah, saya pun juga kita ambil sisi positif, sisi baiknya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang ingin nanti ya sekarang mungkin dapat bantuan UMKM, bantuan BSU, kalian bisa daftar pada tahun depan untuk meningkatkan skill kalian dengan skema yang baru, dapat dimodalin nih 3,5 juta untuk kalian beli pelatihan teman-teman. Jadi kalau CS prakerja jawabannya nggak kurang memuaskan karena emang nggak jawaban yang pasti mengenai skema ini. Mereka hanya bilang terima kasih telah bersedia untuk menunggu dan mohon maaf menunggu lama. Terkait untuk informasi skema normal yang akan berjalan di tahun 2023, memang untuk saldo biaya pelatihannya sebesar Rp3.500.000 yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian pelatihan. Dan untuk ketentuan tersebut belum ada informasinya karena memang sudah kebijakan dari pihak prakerja, seperti itu ya. Oke Mbak, baik. Kemudian juga untuk gelombang 46, pengumuman juga nggak bisa diinfokan kapan pengumumannya. Jadi kita tunggu aja teman-teman, karena memang prakerja masih program yang bisa dibilang juga baru hanya 2 tahun, sekarang tahun ketiga. Jadi banyak perubahan karena pandemi juga bergeser jadi program bansos, dan mereka melihat seperti inilah prakerja yang nanti akan lebih bermanfaat dan emang fokusnya untuk meningkatkan skill. Jadi dengan memfokuskan biaya pelatihan lebih besar dibandingkan insentif dan juga insentif survei teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk program prakerja tahun depan itu untuk teman-teman yang emang ingin meningkatkan skill, bukan cuma untuk dapat insentif teman-teman. Jadi itulah mungkin target dari prakerja di tahun 2023. Oke teman-teman, jadi again, kalian mau disiplin juga boleh komen bawah juga, komennya dengan sopan, tidak menjelek-jelekan satu pihak, tidak ada unsur sara. Kita di sini, jadi buat teman-teman juga kalau menyatakan pendapat, please komen di bawah teman-teman. Ini pun juga pendapat saya pribadi setelah saya melihat juga, karena yang banyak mungkin yang kecewa, saya pun juga awalnya kecewa, tapi saya mikir lagi, kadang prakerja ingin mengubah image mereka dari program bansos menjadi program pure untuk meningkatkan skill, reskilling, upskilling, knowledge dari peserta prakerja di tahun 2023 teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi sekian infonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, silakan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!